Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Rizky dari Angkatan 2020, jurusan Administrasi Publik, dengan nomor BP 2010842009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Program Pelatihan Vokasi pada Balai Latihan Kerja Kelas 1 Kota Padang, dengan pembimbing 1 yaitu Ibu Rozalismana SIP MSI dan pembimbing 2 Bapak Ihsan Kabullah SIP MPA. Latar belakang saya pada penelitian kali ini yaitu pengangguran merupakan permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Pengangguran dapat terjadi akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, tercatat bahwa pada bulan November 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang. Angka ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang di seluruh angkatan kerja sebanyak 155.027 juta orang. Kualitas tenaga kerja di Kota Padang masih rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang terdaftar di Kota Padang pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 67,27%. Dari jumlah angkatan kerja sebesar 493.647 pekerja. Jumlah pengangguran terbuka tahun 2025 yaitu sebesar 47.884 jiwa. Guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, telah berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Contohnya yaitu dengan menyediakan Balai Latihan Kerja sesuai dengan UPTP Ditjen Bina Latas di bawah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam pasal 40 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pusat bidang pelatihan kerja, bahwa Balai Latihan Kerja kelas 1 berlokasi di Banda Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Makassar, Kediri, Ternate, Ambon, dan Sorong. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, yaitu dengan cara mendirikan BLK di Kota Padang yang beralamat di Jalan Sungai Balang, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 pasal 1 ayat 2 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, bahwa pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan membangun kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan mampu berdaya saing. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang. Peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas program pelatihan vokasi pada Balai Latihan Kerja Kota Padang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui program pelatihan vokasi pada Balai Latihan Kerja Kota Padang. Manfaat teoritisnya yaitu berkontribusi dalam mengembangkan ilmu administrasi publik, terutama dalam administrasi pembangunan, dan sebagai acuan referensi dalam penelitian selanjutnya untuk permasalahan terkait dengan penelitian ini. Manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti untuk menambah pemahaman dan pengetahuan penulis terkait isu yang sedang diteliti, dan juga bagi pihak lain yaitu memberikan manfaat pada masyarakat tentang pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan di Balai Latihan Kerja kelas 1 Kota Padang. Tinjau pusakanya yaitu studi penelitian yang relevan yang pertama, yang dilakukan oleh Yolanda Rosalia tahun 2017 dengan judul Efektivitas Pelatihan Balai Latihan Kerja Payakumbuh terhadap Kinerja Peserta Pelatihan. Yang kedua Adelia Aguita Maskur tahun 2018 dengan judul Analisis Implementasi Program Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja kelas 1 Padang. Yang ketiga Yovina Sylvia tahun 2018 dengan judul Pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja
Padang dalam meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Yang keempat dan yang terakhir yaitu dari Mona Octavia tahun 2019 dengan judul Peranan Balai Latihan Kerja atau BLK dalam memberikan program pelatihan kerja di Kota Padang. Skema pemikiran yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 Pasal 1 Ayat 2 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan. Selanjutnya, program pelatihan vokasi pada Balai Latihan Kerja kelas 1 Kota Padang. Masalahnya yaitu yang pertama, belum sepenuhnya masyarakat mengerti tujuan program pelatihan vokasi. Yang kedua, masalah masih banyaknya peserta pelatihan yang berasal dari pendidikan formal. Setelah adanya program, ketidaksesuaian keterampilan dan kebutuhan industri serta masih ada beberapa siswa yang sudah lulus pelatihan tetapi belum diterima kerja. Yaitu bagaimana tujuan programnya itu meningkatkan keterampilan kompetensi peserta agar siap ke dunia kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teori efektivitas program dari Campbell dengan indikator yang pertama itu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, yang terakhir atau yang kelima yaitu pencapaian tujuan menyeluruh. Metode penelitian pada peneliti kali ini yang pertama itu pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu dengan teknik proposi sampling. Peranan peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian yaitu yang pertama melakukan wawancara, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis temuan di lapangan. Yang keenam yaitu unit analisisnya yaitu lembaga. Pada penelitian kali ini yaitu Balai Latihan Kerja Kota Padang. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama mengumpulkan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang terakhir itu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data pada penelitian kali ini yaitu triangulasi sumber. Deskripsi lokasi yaitu lokasi Balai Latihan Kerja terdapat di Jalan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. Visi Balai Latihan Kerja yaitu visi adalah mewujudkan tenaga kerja yang kompeten yang berdaya saing. Misinya yaitu menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, melakukan pelayanan prima yang sesuai dengan standar operasional prosedur, meningkatkan disiplin dan budaya kerja, bangga prestasi dan malu melakukan kesalahan, bekerja dengan indikator kinerja yang terukur. Temuan dan hasil penelitian kali ini yaitu pada indikator yang pertama, yaitu keberhasilan program. 1. Lebih dari 80% peserta dinyatakan kompeten. Yang kedua, sertifikasi tenaga kerja yaitu sebesar 1.898 orang atau 1,1,39% dari target. Yang ketiga, peserta merasakan peningkatan keterampilan dan kepercayaan diri. Indikator yang kedua yaitu keberhasilan sasaran. Sasaran pada penelitian kali ini yaitu masyarakat usia kerja yang belum memiliki pekerjaan tetap. Yang kedua, peserta diseleksi sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya, 91,5% peserta dinyatakan kompeten. Indikator yang ketiga yaitu kepuasan terhadap program. Peserta puas terhadap materi, instruktur, dan fasilitas. Yang kedua, metode praktik lebih dominan dibandingkan teori. Yang terakhir yaitu pelatihan peningkatan kesiapan kerja peserta. Yang indikator yang keempat yaitu input dan output program. Yang pertama, instruktur kompeten dan tersertifikasi. Yang kedua, sarana dan prasarana lengkap serta memadai. Yang terakhir yaitu total peserta pelatihan yaitu 3.168 orang atau sebesar 117,86 dari target. Yang selanjutnya, capaian kerja. Sertifikasi kompetensi yaitu sebesar 1.890 orang atau 1,139%. Yang kedua, pelatihan vokasi dan pemagangan yaitu sebesar 3.168 orang atau sebesar 117,86%. Yang selanjutnya itu program melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung dalam yang ditemukan peneliti pada penelitian ini yaitu yang pertama,
LSP dan asesor kompetensi yang memadai. Yang kedua, dukungan kebijakan dan pendanaan. Yang ketiga yang terakhir yaitu penambahan ruang lingkup project based learning. Hambatan yang ditemukan peneliti pada pelaksanaan program kali ini yaitu yang pertama hambatannya lisensi LSP berakhir. Yang kedua, keterbatasan asesor, jadwalnya padat. Upaya yang dilakukan untuk mencegah hambatan ini yaitu yang pertama, relisensi LSP. Yang kedua, penambahan ruang lingkup skema. Yang ketiga itu penjadwalan ulang sertifikasi. Kesimpulannya yaitu, pada penelitian kali ini, program pelatihan vokasi pada Balai Latihan Kerja Kelas 1 Kota Padang telah berjalan efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja peserta. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat perluasan sertifikasi, tercapainya bahkan terlampaunya target pelatihan, serta tingginya kepuasan peserta terhadap materi, instruktur, dan fasilitas pelatihan. Program ini juga berhasil meningkatkan peluang kerja dan mendorong kemandirian ekonomi peserta. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan asesor, lisensi LSP, fasilitas tertentu, dan belum optimalnya kerjasama dengan industri. Sarannya yaitu berdasarkan hasil penelitian, Balai Latihan Kerja Kelas 1 Kota Padang perlu meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan. Selain itu, sarana dan prasarana pelatihan serta kualitas instruktur perlu ditingkatkan agar pelatihan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Balai Latihan Kerja juga perlu memperkuat monitoring terhadap lulusan dan mengembangkan program pelatihan yang mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.